Mulane kula bolak-balik matur ya, kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kados zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi nggih ngrumat sahabate Kanjeng Nabi, padahal dia Nasrani. Nasara Najron juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhairah napa? Bukhairah itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madkhin apa? Kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah, saiki muni rohib pendeta kan trinitas napa? Wong kok koyo pendeta. Iku artine elek nek saiki. Paham ya? Wong kok koyo pendeta, iku artine saiki elek. Nek riyen sae mergo napa? Masih belum ada perubahan. Terus Rohibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa innalan satemene kita lana jidu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jidu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satemene kita lana jidu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak petuki fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni Kanjeng Nabi ku malah pendeta napa? Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing nyekseni Muhammadiyah terus macam adune kelompok dhewe ya dipuji, malah sing nyekseni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman iku fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Munine piye wa inna lana jituna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi lan iku antarane pundak lorone Nabi tapi pundak yang agak ke bawah dari belakang apa agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane pelikat lorone Nabi sanut kiai-kiai kuno walikat lorone Nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi Nabi oleh dua malaikat ditok khatamin nubuwah dengan cap kenabian sing qad amma kang teman-teman nyumrambai qad amma kang teman-teman meliput utawa menyumrambai hu ing khataman nubuwah apa an-nuru cahaya wa ala landuri apa nur hu ing khataman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khatamin nubuwah. Tentu sing roh nggih orang-orang kayak Rohibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rohibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi biratihi kelawan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Dados nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi, Rohibu Bukhairah sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu. Berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampean kan gak ono gunane maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi,
Zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Dadi wong Yahudi mulai dhisik pinter, nak mateni ning teritorial Mekah, ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya bener-bener teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara, apa? Zaman niku sono lintas negara. Ya iku sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidanna nasi la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Dadi la tajidanna kene bakal metuki sira kowe metuki asaddan nasi ing banget-bangete manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Eling-eling ya. Lan iki aja geman gedeng pendeta nemen-nemen. Ora cocok ya meneng ae. Senajan to pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata ruhban itu dipuji pangeran apa? Ya ruhban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu dzammin, kaya ruhban saiki iku kalimatu dzammin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan gitu. Dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madkhin, apa? Kalimatu madkhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya? Dados wong kudu ro sejarah. Ya kados santri. Wah, dhisik santri ku ahli tirakat, mutolaah, ngirit. Ku santri dhisik, napa? Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, pokoke anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan. Ora tau bengak-bengok ya ora wis ora ono santri. Jadi sik santri kalimatu madkhin. Saiki ya wis ora jelas pokoke. Saiki dirubah definisine. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Wis ngono tok, ora usah definisine ora usah akeh-akeh ruwet. Nah, dhisik kan enggak santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Ya eling-eling ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Dadi ada saat di mana orang Nasrani iku ya dipuji pangeran ya, tapi Nasara sing napa dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Napa lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas napa? Nah, di sini mulai walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi enggak bisa dipukul rata. Jadi saya wong germuni santri mesti wong soleh, ahli tirakat, ora ahli bengak-bengok. Nah, saiki yo beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Wa amara ammahu bi raddihi. Terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Ya, lepas dari itu tetap pro dan kontra, seolah lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu ya dituruti mbek Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat muslim yang butuh
masjid dibikin. Ya senajan toh tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia. Paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan enggak pati begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia. Kan ekstrim yang di Zionis ke Islam. Ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa tradisi yang baik. Meskipun tentu konteksnya sudah beda, tapi masih lumayan, apa? Jadi kemana keluarnya orang Palestina ngadepi Zionis Israel dengan keluarnya Muslim yang ada di Italia itu masih ngeri mana? Ngeri orang Islam ngadepi Yahudi di Israel atau di Palestina. Ya tapi tentu itu ada takarannya, ada ukurannya, tidak sembarangan. Ini kan pola umum sejarah, apa? Pola umum sejarah. Ya tadi kan ayatnya wala tajidanna asyaddan nasi adawatal lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Terus wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Kemudian ada perubahan ekstrim di mana orang Yahudi Nasrani itu sudah satu kekuatan negara, kekuatan yang kadang membela kerajaan, bukan membela agama. Di sini ada rivalitas yang sudah tidak fair. Di sini ada ayat walantardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi apapun itu sisa-sisa polanya masih sama. Sisa-sisa Yahudi adalah ambisinya apa? Tadmirul mukmin atau menghabisi orang mukmin, tapi sisa-sisa Nasrani masih kadang ada rofah. Ya lepas dari tadi itu sudah baqiyah, apa? Baqiyah. Tapi sejarah itu mesti polanya masih mirip-mirip. Jadi kamane cara wong Islam seneng Israel, mbok takoki atau seneng Palestina, mbok takoki hubungannya dengan Zionis, dengan orang Islam yang di Italia hubungannya dengan Vatikan. Kira-kira itu lebih enak mana? Paling tidak setidaknya yang kita dengar apa? Setidaknya yang kita dengar mesti lebih rileks yang di Italia timbang yang bersinggungan dengan Zionis Yahudi. Karena tadi apa? Memang dari dulu beda, napa dari dulu beda. Ini kados niki sing rahibu bukhaira kepengin nyelametno Kanjeng Nabi, sing Yahudi kepingine mateni Kanjeng Nabi. Ini kan beda sekali apa? Jadi wa amara ammahu bi raddihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah. Jadi Bukhaira justru memerintahkan Abu Thalib supaya Nabi dibawa ke Mekah. Takut Nabi dibantai orang Yahudi. Berarti apa? Bukhaira punya empati dan punya kasih sayang mbek Kanjeng Nabi. Mesti orang sebaik ini enggak boleh terbunuh. Kira-kira pikirannya Bukhaira kan, orang sebaik ini enggak boleh terbunuh dan pemimpin alam raya ke depan enggak boleh terbunuh. Jadi Bukhaira apa? Menginginkan kelangsungan aktivitas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun tadi seorang lagi, tentu yang sekarang itu beda karena edisi Muharraf napa? Tapi tetap saja ada baqiyah napa? Ada sisa-sisa watak itu napa? Ada sisa-sisa watak itu. Sehingga ya tadi beberapa kali ya kayak ya kita tidak perlu istihadnya sama ya, tapi kalau mau cerita beberapa istihadnya Rektor Al-Azhar kadang-kadang ya ketemu-temu di Vatikan. Orang boleh ngeritik, boleh tidak cocok karena ini masalah ijtihad dia. Yang ngeritik ya monggo, yang setuju ya monggo. Kita kan hanya cerita secara ilmiah, apa? Secara ilmiah bahwa seperti itu tuh mungkin, apa? Seperti itu tuh mungkin karena Nasara itu punya baqiyatur rafah, apa? Baqiyatur rafah. Ini disebut wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmah. Jadi eling-eling ini ya sudah itu masalah-masalah istihadiyah, tidak perlu jadi polemik besar. Meskipun yang kritik itu ya banyak. Rektor Al-Azhar ketika datang ke Vatikan. Wa amara lan merintahna sapa rahibu Bukhaira ammahu ing pamane Kanjeng Nabi birodi kan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah. Mergo takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi. Kuwatir min ahli dinil Yahudiyati saking kelompok Yahudi. Ini masyhur tengene kitab-kitab diterangaken ada 12 pembunuh yang sudah siap mateni Nabi, tapi setelah Nabi benar-benar masuk Syam yang dalam, Syam dalam, bukan Syam luar tapi Syam dalam.
Jadi cara masuk Indonesia itu nak ijek ning Aceh kan ijek muntup-muntup, nak bener-bener ning Jawa kan ning tengah-tengah Indonesia. Kira-kira bunuhnya itu nanti nunggu di tengah-tengah apa? Syam, nggih, di tengah-tengah apa? Syam, bukan awal masuk Syam. Mulane fala, makanya terus ketika di perbatasan itu Bukhairah mapak Kanjeng Nabi, belum sampai Nabi masuk pertengahan apa? Syam. Mulane temriki diterangno faroja'a. Karena begini ya, kitab yang dibaca Ja'far Al-Barjanji ini, Sayyid Ja'far Al-Barjanji, kitab rujukannya itu saya punya, sehingga saya tahu detail. Jadi meskipun di sini dibahasakan singkat, saya itu tahu detailnya karena kitab yang dibaca beliau itu tak baca saya. Orang Yahudi itu pinter, nanti bunuhnya nunggu setelah Muhammad masuk Syam dalam, kenapa? Karena dengan di Syam dalam otoritasnya penuh milik mereka, sehingga orang Arab tidak bisa menggugat. Nah, Kanjeng Nabi di Rohibu Bukhairah gak kalah pinter, Nabi dipetui di luar Syam, maksudnya pas muntup-muntup mau masuk Syam, paham ya? Jadi waktu pinter, kenapa? Semua Yahudi yo pinter, aku nak mateni ini perbatasan bisa digugat dunia internasional karena belum masuk wilayah kami, tapi mateni ning jero. Sing Rohibu Bukhairah ya pinter, wah anak ning jero selak kedisian dipapak di luar. Iku mane wong kudu ro sejarah, mane ngono. Islam koyo ngene gedene iku ya kadang-kadang utang jasa mbek Rohibu Bukhairah. Dadi ora utang jasa mbek ketua ranting kok NU atau Muhammadiyah wis pangeran ngono kersane. Wis kowe kudu ikhlas wong sejarah ngene lho. Wis cocok ra cocok ke ilmu kudu ikhlas. Kowe ora tau memberi kontribusi Nabi, nak ngel-ngelo iya, ingkang ditenggo-tenggo syafaatipun ngono. Dadi ngrumat ra tau. Lumayan Abu Lahab tau ngrumat. Kowe ngrumat ra tau, berjuang ra tau, tapi nak muni Nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaat. Sadep nulung ra tau. Jaluk aneh-aneh. Ora potongan heroik no, gak potongan apa heroik. Wong mbek Nabi seneng pas-pasan ae. Dibaan yo ora paham bengak-bengok. Mulai untuk berkat loro. Wis ngono arep-arep syafaat. Yo kelakuan kok ngono. Padahal Ibu Bukhairah mati-matian nyelametno Kanjeng Nabi. Dadi ngerti nek Nabi dok dalam Sam pasti dibunuh. Dadi pamane dipapak ning perbatasan. Itu kan ya ndak gampang mapak-mapak gitu no. Enggak gampang. Malah nanteng dene kitab-kitab ageng diterangno pamane iku mangkel mbek Bukhairah. Masyhur. Abu Thalib mangkel ambek Ibu Bukhairah. Abu Thalib kan niat dagang. Gawa kafilah besar bawa dagang kemudian enggak ke titik tujuannya kan yo mangkel. Sampai matur ning Kanjeng Nabi, "La tasma' ya ibn akhi ma qala Ibu Bukhairah." Aja rungokno iki paling wong drengki ben aku ora sida dagang. Masyhur Abu Thalib ngendikan. Terus Kanjeng Nabi karena memang didesain Nabi, beliau calon Nabi, "Ya ammi, wahai pamanku, hati saya mengatakan orang ini jujur." Akhirnya terus jadi Abu Thalib sendiri itu mangkel sama Ibu Bukhairah. Beliau mau kembali mergo Nabi ngendikan, "Ya ammi, hati saya mengatakan orang ini jujur." Berarti tidak segampang itu. Ya jadi eling-eling ya. Jadi rencana pembunuhan Yahudi itu di Syam dalam, elingin apa? Di Syam dalam karena itu kecerdasan orang Yahudi dengan bunuh di dalam kan benar-benar teritorialnya Yahudi. Kalau di perbatasan digugat secara internasional. Mulai dulu itu ada teritorial itu. Paham gitu. Terus ini Bukhairah ya sama. Ini kalau masuk ke Syam, kita tidak punya wilayah di sana. Pasti dihabisin tanpa bisa menuntut.